Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, kami ingin menyajikan video kesehatan dan keselamatan kerja di dapur. Nama saya Muhammad Syauki dari kelas S1B dan ini teman-teman saya. Nama saya Ika Nur Latifah. Saya Istihari Nurul. Saya Rio Rama Satria. Silakan menikmati video kami ini. Masih ada makanan nggak, guys? Aku kurang masak. Tapi di kulkas ada telur. Boleh. Siapa yang mau masakin? Udah aku aja yang masak. Cepat buruan. Yuk, sini dulu. Baik. Kamu tahu cara masak yang benar apa enggak? Emang masak gimana cara yang benar? Kan masak ya masak aja. Jangan gitu yo, semuanya itu ada ketiganya. Alah, masak tinggal masak kok. Kan masalah apa? Jangan gitu yo, nanti kamu kenapa gimana? Ya juga ya. Terus masak sesuai kategori aja. Lu ada tahu di sini kategorinya? Kan kemarin aku sama Hesti kan habis wawancara ketiga yang benar tentang masak. Yaudah yuk, masuk bareng. Ayo. Atribut yang harus diperhatikan pada saat memasak antara lain pemakaian celemek dan penggunaan alas kaki yang bertujuan untuk melindungi kaki dari segala macam kemungkinan kecelakaan yang dapat terjadi pada saat memasak di dapur, dan pemakaian penutup kepala. Pemakaian penutup kepala ini bertujuan untuk menghindari jatuhnya rambut ke dalam bahan masakan, sehingga tercapailah kesehatan dan keselamatan kerja dalam memasak di dapur. Hal lain yang harus diperhatikan ialah lingkungan fisik dapur. Karena lingkungan fisik dapur merupakan tempat yang sangat mempengaruhi keselamatan kerja dalam melaksanakan produksi makanan. Lingkungan fisik dapur meliputi beberapa hal, antara lain meja kerja, merupakan tempat seseorang melakukan aktivitas pekerjaan dimulai dari persediaan bahan-bahan sebelum dimasak, proses pengolahan, dan proses penyajian hidangan. Seorang juru masak harus menempatkan peralatan dan bahan pangan dengan baik dan rapi. Penempatan peralatan dan bahan pangan dalam dapur sangatlah berpengaruh terhadap keselamatan kerja, karena penempatan peralatan dan bahan pangan yang tidak rapi akan menyebabkan kecelakaan kerja dapat terjadi. Penempatan saklar di dapur harus diletakkan jauh dari air dan juga sumber api. Keadaan lantai di dapur harus selalu dipastikan dalam keadaan bersih dan rapi. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja pada saat memasak di dapur. Keberadaan kotak P3K di dapur ini merupakan suatu bentuk upaya pencegahan apabila sewaktu-waktu terjadi suatu kecelakaan kerja pada saat memasak di dapur. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menangani luka pada saat memasak di dapur. Antara lain, ketika kita mengalami luka iris, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, yakni mengaliri area tersebut menggunakan air bersih, sembari menghentikan pendarahan yang terjadi. Kemudian, tutup luka tersebut. Oleskan krim antibiotik atau gunakan hancaplas untuk menutup luka tersebut. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menangani luka pada saat memasak di dapur. Untuk menangani luka bakar ringan, kita dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mengalirkan air bersih ke area yang terkena luka bakar. Selanjutnya, oleskan salep antibiotik ke area tersebut. Pengolesan salep antibiotik ini bertujuan untuk mencegah infeksi lebih lanjut. Selain itu, terdapat alternatif lain dalam menangani luka bakar ringan, yakni dengan menggunakan gel lidah buaya murni. Langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum memasak
ialah memastikan kebersihan alat-alat masak yang akan kita gunakan. Hendaknya kita mencuci kembali alat-alat masak yang akan kita gunakan dengan dialiri oleh air bersih. Setelah itu, kita mengelap dan memastikan bahwa alat masak tersebut kering, sehingga dapat kita gunakan untuk memasak. Dalam memotong, hendaknya kita memperhatikan beberapa hal. Antara lain, kita harus memperhatikan ketajaman pisau yang digunakan. Hendaknya, pisau yang kita gunakan dalam memasak mempunyai ketajaman yang baik atau tidak berkarat. Kemudian, dalam memasak, yaitu memotong, kita membutuhkan sebuah talenan ataupun alas dalam memotong. Selain itu, selama kegiatan memotong, hendaknya kita memberikan jarak antara tangan dan juga pisau, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja berupa teririsnya tangan akibat kesalahan dalam memotong. Dalam merebus, kita hendaknya memperhatikan beberapa hal, antara lain pada saat kita akan membuka tutup panci. Dalam membuka tutup panci tersebut, hendaknya kita mengarahkan tutup panci tersebut berkebalikan dengan arah tubuh kita. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terkenanya tubuh kita oleh uap panas yang dihasilkan dari rebusan tersebut. Berikut merupakan cara dan tips memasang gas LPG yang aman. Pertama, perhatikan posisi tabung. Tabung hendaknya lebih rendah dari kompor. Kedua, pastikan kompor dalam keadaan mati. Ketiga, pastikan tabung gas Anda berlogo SNI. Keempat, pastikan rubber seal dalam keadaan terpasang. Rubber seal adalah karet yang mengelilingi mulut tabung. Pastikan juga rubber seal yang terpasang lentur, halus, tidak sobek, dan ukurannya pas atau terpasang sempurna dengan mulut tabung gas. Kelima, pasang regulator dengan baik dan benar. Keenam, pastikan tidak ada bunyi mendesis dan juga bau menyengat yang tercium pada saat pemasangan gas. Selanjutnya, cek kompor. Dalam menyalakan kompor, hendaknya tubuh kita tidak terlalu dekat dengan kompor. Selain itu, kita harusnya memperhatikan api yang keluar dari kompor. Pastikan bahwa api yang keluar dari kompor berwarna biru, karena hal tersebut merupakan indikasi bahwa api yang dikeluarkan oleh kompor tersebut berkualitas baik. Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menggoreng ialah jarak antara tubuh dengan penggorengan. Posisikan tubuh sejauh 1 hasta dari penggorengan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya cipratan-cipratan minyak yang akan mengenai tubuh pada saat memasak. Ya ini jadi makannya, ayo makan bareng-bareng. Ayo.